Robert Lewandowski capek main bareng pemain gagal Barcelona. Lewandowski dikabarkan muak bermain bersama Ferran Torres yang telah dianggap petinggi Barcelona sebagai transfer gagal. Bintang Barcelona Robert Lewandowski dikabarkan muak bermain bersama Ferran Torres yang performnya tak kunjung membaik. Didatangkan dari Manchester City pada Januari 2022 dengan harga 65 pounds juta. Penyerang 22 tahun tersebut diharapkan bisa mempertajam lini depan Barca yang ditinggal Lionel Messi. Namun, setelah membukukan 49 penampilan serta mencetak 12 gol dan 7 assist selama 1 tahun terakhir, ia dianggap gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan padanya dengan tampil mengecewakan. Menurut El Nacional, Lewandowski lelah dan muak melihat Torres sering kehilangan bola. Keduanya disebut-sebut tak bisa saling memahami di lapangan. Sampai-sampai sang striker Polandia meminta kepada Xavi agar Torres tak dimasukkan ke starting line up. Dengan torehan 20 gol dari 22 pertandingan, tidak mustahil bahwa preferensi Lewandowski dijadikan pertimbangan oleh sang pelatih dalam menyusun tim. Tahun lalu, Xavi sendiri yang meminta dibelikan bekas penyerang Valencia tersebut. Namun Torres tak bisa membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh sang pelatih. Presiden Joan Laporta serta Direktur Olahraga klub Matteo Alemany juga telah mengetok palu bahwa Torres merupakan transfer gagal dan bersedia menjualnya. Sayangnya ia sepi peminat di bursa Januari ini dan sekarang harus terima nasib menjadi penyerang pilihan kesekian di bawah Ansu Fati, Raphinha sampai Ousmane Dembele. Juventus degradasi ke Serie B jadi ancaman nyata dihajar Monza. Juventus lebih dekat dengan zona degradasi daripada zona Liga Champions. Massimiliano Allegri pun harap-harap cemas. Hanya beberapa pekan lalu Juventus optimis finish di zona Liga Champions Eropa. Bahkan berani menantang Napoli dalam perburuan gelar Serie A. Namun kini semuanya berubah total dan ancaman degradasi mulai membikin sang pelatih Massimiliano Allegri harap-harap cemas. Pada 21 Januari 2023 kemarin, Bianconeri resmi ditagih hukuman minus 15 poin oleh PSC-nya Italia atau FIGC. Usai dinyatakan bersalah memanipulasi laporan keuangan dalam skandal plus Valenza dan penghematan gaji efektif. Hukuman ini mementahkan kerja keras Juve yang berhasil bangkit dari keterpurukan awal musim, mencatatkan 8 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Serie A. Juventus dalam bayang-bayang degradasi. Sekarang mereka sudah 3 laga gagal menang di liga, terakhir dibungkam Monza 2-0 di kandang sendiri. Sinyunya tua tercecer di peringkat 13 dan lebih dekat dengan zona degradasi daripada 4 besar atau zona Liga Champions. Allegri pun muram, mewanti-wanti anak asuhnya untuk segera memutus tren buruk ini. Salah-salah Serie B bukan lagi sekedar mimpi buruk di siang bolong. Kami mengoleksi 38 poin. Tapi sekarang tinggal 23 sehingga harus menyesuaikan, ucap sang pelatih allenatore dilansir Football Italia. Kami harus mengumpulkan poin supaya selamat di Serie A. Situasi kami benar-benar berantakan, tapi inilah realitanya saat ini dan kami harus menyadari itu. Kalau tidak, ini bisa berakhir buruk bagi kami. Kendati demikian, pengurangan poin bukan satu-satunya faktor yang mengakibatkan Juve berada di posisi terancam. Mereka hanya meraih 3 kemenangan di 9 laga pertama Serie A 2022-2023. Juga terdegradasi ke Liga Eropa usai tersingkir dari fase grup UCL. Legenda Bianconeri Alessandro Del Piero mengakui bahwa kondisi psikologis para penggawa Juve pasti terguncang setelah hukuman pengurangan poin. Namun ia menegaskan bahwa Allegri harus bertanggung jawab atas start buruk mereka. Awal musim yang amburadul juga menjadi tanggung jawabnya, ucap Del Piero. Soal kekalahan di Liga Champions,
Soliditas yang saya lihat dalam beberapa tahun terakhir seolah lenyap tak berbekas musim ini. Alfred Schreuder dipecat Ajax. Bos MU Erik ten Hag ikut murka. Suksesor Erik ten Hag di Ajax, Alfred Schreuder, telah dipecat oleh klub baru-baru ini. Keputusan itu sepertinya membuat bos MU tersebut kesal karena ia merasa kalau Schreuder lah yang cocok menggantikannya di Johan Cruyff Arena dan membutuhkan waktu untuk membangun ulang klub. Saya telah bekerja di sana selama 4,5 tahun dan saya melakukannya dengan sangat baik. Bekerja dengan orang-orang di sana dan kemudian Anda kesal bahwa ini terjadi, ucap Ten Hag kepada Zico Sport. Keputusan itu sangat menjengkelkan, termasuk untuk para pemain. Mereka pemain yang bagus dan Alfred punya skuad yang bagus pula. Dan saat ini mereka belum berhasil meraih hasil yang diharapkan dan saya jengkel dengan ini. Menurut Ten Hag, De Godenzonen seharusnya memberikan Schreuder kesempatan untuk lebih banyak lagi. Apalagi banyak pemain-pemain kunci Ajax yang meninggalkan klub. Lisandro Martinez, Anthony, Ryan Gravenberch, dan Noussair Mazraoui semuanya pergi di musim panas lalu. Ini keputusan terburu-buru. Anda mengharapkan sesuatu yang berbeda dari skuad sekarang. Memang mereka sedikit kesulitan dengan situasi sekarang, tapi saya pikir Alfred layak mendapat kesempatan. Ajax ini telah mengumumkan kalau Johnny Heitinga akan menjadi manajer interim sampai akhir musim, dengan mantan pemain timnas Belanda itu sebelumnya menjadi pelatih tim U18 di Godenzonen. Pelatih Benfica beri sinyal Enzo Fernandez hengkang ke Chelsea. Smith mengakui sulit bagi Benfica untuk menahan kepergian Fernandes dengan rencana Chelsea memenuhi klausel pelepasan. Pelatih Benfica Roger Smith mengaku sudah mempersiapkan antisipasi kehilangan Enzo Fernandez di akhir jendela transfer musim dingin, menyusul kesediaan Chelsea menaikkan tawaran untuk memboyong sang pemain. Fernandes mempunyai klausel pelepasan kontrak senilai 120 juta pound sterling. Chelsea merupakan klub paling depan yang ingin memboyong Fernandes menjelang ditutupnya bursa transfer musim dingin. Laman The Telegraph mewartakan manajemen siap memecahkan rekor transfer Inggris dengan mengajukan tawaran sesuai dengan klausel pelepasan kontrak pemain asal Argentina tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan hari ini menjelang duel melawan Aroca, Smith mengutarakan kehadiran uang dalam jumlah besar akan sulit untuk ditolak Benfica. Karena itu, ia mulai melakukan antisipasi bila Fernandes hengkang ke Inggris. Sementara jendela transfer masih terbuka, kami harus siap untuk apapun. Kita semua tahu ada situasi dengan Enzo yang memiliki klausel pelepasan. Jika ada klub yang membayarnya itu uang yang banyak, kami tidak bisa mencegahnya, ujar Smith dikutip laman Abola. Jika itu terjadi, kami harus siap dan mencari solusi. Saat ini Enzo masih menjadi pemain kami dan kami akan melihat apa yang terjadi hingga akhir bursa transfer. Ketika jendela transfer ditutup, saya akan sangat senang karena kami dapat sepenuhnya fokus bertanding dengan cara terbaik sampai akhir musim. Saat ini, lanjut Smith, jajaran pelatih Benfica tetap menyiapkan Fernandes untuk pertandingan menghadapi Aroca. Menurut Smith, Fernandes sudah kebal dengan rumor transfer seputar dirinya. Dia pemain kami dan mendapatkan dukungan penuh. Seperti saya bilang sebelumnya, dia sosok yang luar biasa dan pemain hebat. Selama bursa transfer masih dibuka, Anda selalu menantikan apa yang terjadi. Kami tahu bagaimana bisnis sepak bola berjalan, itu yang hanya bisa saya katakan, imbuh Smith. Fernandes merupakan salah satu bakat terpanas di dunia sepak bola saat ini. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi bagian Argentina tampil sebagai juara Piala Dunia 2022.